Ah, ya, makasih. Tadi siapa ya, Mas? Yang gitu ya? Eh, ya, ternyata kata panitia malam ini nggak jadi polemik, jadinya Prof. Frankie akan ngomong sendirian karena lawan debatnya nggak ada katanya, nggak datang, nggak tahu kemana. Untuk Pak Frankie, apa sudah di Zoom? Loh, kebalik ya? Di saya malah enggak. Serius, di saya malah aman loh virtual backgroundnya. Coba saya mirrornya saya matiin nih. Karena ini saya mirroring. Masih kebalik nggak? Nggak ya? Ya sebelum ya sambil menunggu Pak Franky, saya mau ucapkan terima kasih kepada media partner Mojok.co dan Kompas yang sudah membantu untuk terselenggaranya acara Pilofest ID 2021. Um, dan ini Pak Franky mana ya? Saya udah masuk. Nah, saya agak deg-degan ini jadi moderatornya Pak Franky ini. Pak Franky, silakan di. Selamat malam, Pak. Ya, selamat petang. Oh iya, Halo, saya, halo Nino. halo Pak. Saya dulu kalau ECF, Pak Franky yang bawain saya selalu ikut loh, Pak. Oh iya, di Ya, Bandung. di Unpar, di Unpar. Ah, ah. Jadi saya udah ngikutin lama sebetulnya, tapi mungkin baru sempat Iya, yang bincang sekarang. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu CV singkat dari Profesor Francisco Budi Hardiman. Beliau lahir di Semarang 31 Juli 1962 dan beliau juga memperkenalkan konsep kritis Jürgen Habermas ke dalam masyarakat Indonesia lewat dua buku, yaitu Kritik Ideologi dan Menuju Masyarakat Komunikatif. Setelah menerbitkan kedua buku tersebut, beliau belajar filsafat di Jerman untuk meneliti teori diskursus yang dirumuskan oleh Habermas. Jadi memang fokus ke Jürgen Habermas gitu, Pak Franky? hmm, Memang ya, ada fokus untuk studi Habermas sepertinya ya? ya pada tahap magister ya. Oh. Tapi ketika tahap doktoral, beralih ya. Oh iya Pak, saya mau ini. Hah? Jadi harusnya kan polemik, tapi ternyata Haristio Adam tidak bisa dihubungi, jadinya Pak Franky sendirian. Jadinya Iya, semacam kuliah umum gitu. Nanti PowerPoint-nya kan? biar dari saya yang operator. Iya, banyak pendengar di sini kan bisa berpolemik juga. Ya, betul. Atau nanti bisa sama saya sekalian gitu ya Pak ya. Ya, Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Eh, Ntar saya share screen dulu. Oke, Pak Franky, waktu dan jaringannya dipersilakan. mhm. Suara saya cukup jelas ya. Cukup Pak. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, selamat petang dan senang bisa berjumpa di forum yang semakin dikenal ini, yaitu Pilofest, yang diorganisir oleh banyak orang muda kita yang meminati filsafat. Nah, saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang menggelitik ya, yaitu mengapa manusia bisa bermoral? Jadi pertanyaannya bukan mengapa manusia bermoral gitu ya, tetapi bisa bermoral. Jadi ada suatu kemampuan yang dipersoalkan di sini. Nah, saudara-saudara, pertanyaan di atas, yaitu mengapa manusia bisa bermoral,
itu sekilas dapat dijawab dengan mudah saja. Misalnya, manusia bisa bermoral karena dalam masyarakat ada nilai-nilai yang mengharuskannya bertindak secara moral. Namun, jika dipikirkan secara lebih mendalam, jawaban sederhana itu ternyata tidak definitif. Bukankah nilai-nilai masyarakat juga berasal dari kemampuan moral manusia? Jadi kita harus menemukan sebuah jawaban yang bukan lingkaran setan. Seperti mana yang lebih dahulu ada, telur atau ayam, gitu ya. Ayam atau telur, ya, itu bisa tidak selesai. Jadi kita boleh mengandaikan jawabannya terdapat pada kemampuan dan fakultas manusia sendiri. Jadi saya akan menganggap serius pertanyaan itu, yaitu terutama kata bisa atau dapat, gitu ya. Mari kita buat eksperimen sederhana. Kita ambil saja susunan jiwa menurut Plato, ya, sebagai titik tolak. Nah, Plato, filsuf dari abad ke-5 sebelum Masehi, ya, di Yunani kuno, itu pernah di dalam bukunya The Republic menggambarkan susunan dari jiwa manusia, yang dalam bahasa kuno ya susunan jiwa, tetapi dalam bahasa kita sebetulnya kemampuan-kemampuan dasar dari manusia, ya. Nah, ada 3 kemampuan dasar, yaitu berpikir, berkehendak, berhasrat. Berpikir itu dia beri nama dalam bahasa Yunani logistikon, lalu berkehendak itu thumos, berhasrat itu epitumea, gitu ya. Mungkinkah kita dapat menemukan kemampuan moral dengan 3 kemampuan dasar itu sebagai instrumen dalam eksperimen berpikir kita ini, ya? Ya, boleh kita coba, ya. Pertama, manusia bisa bermoral karena akal atau pikirannya sudah mengandung kemampuan moral itu. Jadi, bermoral merupakan pelaksanaan akalnya. Maka bertindak moral itu rasional, gitu ya. Misalnya, berkata jujur itu baik secara moral. Mengapa? Karena kejujuran adalah perintah dari akal. Memang ada orang-orang yang berbohong dan dibisiki juga oleh akalnya, akal yang licik untuk berbohong, ya. Tetapi akal yang licik ini superficial saja. Yang lebih dalam dari itu semua adalah, yang lebih otentik adalah perintah untuk jujur. Mengapa? Karena kalau kita berbohong dan kita anggap bahwa berbohong itu adalah kemampuan akal, ya, perintah akal, maka menjadi tidak rasional karena perintah untuk berbohong itu akan menghasilkan kekacauan sosial yang bertentangan dengan akal kita juga, gitu. Jadi sebetulnya perintah akal yang sejati adalah kejujuran. Nah, argumen ini bisa kita sebut sebagai kognitivisme, dulu disebut rasionalisme, mungkin transendentalisme, idealisme, atau apapun. Nama-nama itu bisa bermacam-macam dan dijelaskan secara bermacam-macam. Namun kita pakai saja di sini istilah yang lebih populer dalam psikologi, yaitu kognitivisme. Dan ini diwakili misalnya oleh filsuf Jerman abad 18, Immanuel Kant. Dan pandangan ini sanggup bertahan selama berabad-abad. Sekurang-kurangnya sampai zaman kita orang masih yakin, ya, dengan pandangan bahwa moral itu suatu perintah dalam akal budi kita. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan kembali ke argumen ini. Sekarang kita membahas dulu argumen-argumen lain, ya, berdasarkan pada gambaran manusia yang dikemukakan oleh Plato itu. Nah, kedua, mengapa manusia bisa bermoral? Yaitu karena memiliki sikap emosional
terhadap sebuah peristiwa. Misal, kita akan mengutuk peristiwa pembunuhan sebagai kejahatan. Jadi ada kutukan atau pujian, itu menurut posisi ini adalah berasal dari sentimen moral manusia. Kita selalu suka ya kalau melihat tindakan-tindakan herois, kita puji ya. Tindakan-tindakan bejat, kita kutuk. Negara-negara juga begitu, pejabat-pejabat juga begitu. Kalau ada pengrusakan, ada pembunuhan, atau apapun yang buruk, mereka akan mengutuk. Itu lahir dari suatu sikap spontan, emosional, terhadap sebuah peristiwa. Berarti ini adalah juga kemampuan dasar manusia, yaitu dari perasaannya, dari emosinya, yang sudah mengandung suatu penilaian moral sebetulnya. Nah, saudara-saudara, itu adalah pandangan yang juga diambil atau diwakili oleh seorang filsuf Inggris abad 20, Alfred Julius Ayer, dan pandangan ini sering disebut sebagai emotivisme. Emotivisme. Ya, kita sudah punya dua jawaban ya. Nah, ada jawaban yang ketiga, saudara-saudara. Mengapa manusia bisa bermoral? Jawabannya adalah secara naluriah, bahkan genetis ya, manusia itu lebih suka kepada kerabat genetisnya, di mana altruisme menjadi norma. Misalnya, yang paling dekat ya, seorang ayah akan membela anaknya, pasti. Atau agak jauh sedikit, orang cenderung membela teman sesukunya, ya, atau seagamanya misalnya. Nah, yang kita sedang bicarakan ini adalah naluri sosial atau naluri kolektif. Nah, naluri kolektif manusia itu membuat manusia itu juga bermoral. Tentu istilahnya juga ada, yaitu moral kawanan, tapi lumayan lah daripada bersikap egois ya. Jadi bisa setia kawan, bisa solider dengan kelompok ya, itu melampaui egoisme ya. Nah, tetapi menurut pandangan yang ketiga ini ya, sebetulnya moral itu tidak sangat luhur gitu ya, tidak sangat mulia seperti yang kita kira. Moral itu sebetulnya hasil seleksi alam saja. Hasil seleksi alam. Ini adalah suatu kecenderungan dasar manusia untuk survival atau untuk menyintas. Nah, saudara-saudara, pendirian yang ketiga ini kita sebut saja evolusionisme dan diwakili oleh seorang naturalis Inggris abad 21 ini bernama Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion, gitu ya. Nah, ini juga bisa menjawab pertanyaan mengapa manusia bermoral, yaitu karena naluri sosial itu melekat pada proses evolusi manusia. Nah, mari kita cek kembali pandangan 1, 2, 3 itu. Nah, tampak dalam 3 pandangan itu, gambaran manusia dari Plato itu berfungsi baik ya, untuk menjelaskan kemampuan moral manusia. Kant itu mewakili pikiran, Ayer mewakili kehendak atau emosi ya, Dawkins mewakili hasrat atau naluri. Nah, saudara-saudara, tentu masih ada kemungkinan lain yang keluar dari skema Platonis itu. Jadi kita tinggalkan dulu gambaran Plato tentang manusia, kita agak keluar ya. Misalnya, posisi yang keempat ini, yaitu pandangan dari romantisme. Romantisme adalah sebuah aliran di akhir abad 18, masuk ke abad 19 di Eropa, yang kritis terhadap pencerahan Eropa,
Dan romantisme itu mempunyai semboyan retournons à la nature, atau kita kembali ke alam gitu ya. Nah, tokoh yang merintis romantisme ini yang sangat terkenal adalah Jean-Jacques Rousseau, ya. Dan dia juga merintis pendirian yang keempat ini. Jadi dalam pendirian yang keempat ini tidak mengacu kepada salah satu kemampuan manusia, melainkan kepada seluruh realitas manusia yang disebut kodrat. Nah, menurut pandangan ini, manusia bisa bermoral karena manusia memiliki kodrat yang baik. Jadi, kodrat itulah yang memampukan manusia untuk bermoral. Jadi kalau kita renungkan baik-baik dalam pandangan keempat ini tentu bersifat metafisis ya. Karena bicara tentang kodrat ya, tentang seluruh diri manusia. Kalau dikatakan manusia itu baik, pada dasarnya baik, realitas empiris seringkali tidak seperti itu ya. Tapi ini dispekulasikan secara metafisis bahwa manusia itu kodratnya baik. Nah, pandangan yang juga tidak kurang metafisis itu adalah pandangan yang kelima, yaitu terdapat di dalam pandangan Kristiani, religius, jadi bahwa manusia bisa bermoral karena diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan citranya. Jadi, kenapa saya sebut ini juga pandangan yang metafisis? Tentu karena bicara tentang Allah, tentang penciptaan, lalu juga bicara mengenai kodrat sebetulnya dari manusia. Nah, kodrat manusia digambarkan di sini sebagai pantulan dari sesuatu yang ilahi. Berarti moral itu juga ilahi dan ciri ilahi terpantul pada manusia sebagai ciptaan. Nah, kita sudah mempunyai 5 argumen untuk memberikan jawaban mengapa manusia bisa bermoral. Tentu saya serahkan kepada Anda untuk memilih mana yang paling meyakinkan dari 5 argumen itu. Dan saya harus katakan juga bahwa masih ada argumen ke-6, ke-7, dan seterusnya yang tidak saya sebut di sini, memang tidak ingin saya bicarakan. Yang saya bicarakan cukup 5 itu. Nah, dari 5 argumen itu tentang kemampuan moral manusia, menurut hemat saya, kemampuan akal itu yang paling meyakinkan orang modern. Sekali lagi, argumen kognitivisme itu yang paling meyakinkan orang modern. Kalau saya katakan paling meyakinkan orang modern, bukan berarti bahwa itu akan meyakinkan untuk segala zaman gitu ya. Itu meyakinkan di zaman modern, untuk orang-orang modern gitu. Nah, untuk bermoral tentu dibutuhkan motivasi dan juga bahkan sentimen moral ya. Tetapi motivasi dan sentimen harus diarahkan oleh nalar moral yang oleh Kant disebut nalar praktis atau praktische Vernunft. Jadi, pada manusia, nalar itu tetap memegang kendali atas kemampuan-kemampuan lain. Nah, pandangan ini di atas kan sudah kita namai, yaitu kognitivisme. Manusia bisa bermoral karena akal atau kognisi yang mengandung asas-asas moral yang tidak diberikan dari luar, melainkan sudah melekat pada akal itu sendiri. Nah, misalnya perintah kamu harus jujur, ya, tidak berasal dari masyarakat, tapi juga tidak berasal dari agama, melainkan dari akal kita. Maka kognitivisme ini juga memisahkan moral dari agama. Tidak perlu wahyu, asal manusia berpikir waras, ya, berpikir jernih, dia akan menemukan sumber moralnya dari akalnya.
bukan dari wahyu. Nah, kita tahu bahwa pandangan ini sekarang dianut ya di dalam etika modern, seperti misalnya etika bisnis, etika biomedis, ya, etika jurnalistik. Semua pembicaraan-pembicaraan tentang etika di surat-surat kabar di dalam ruang publik itu tidak memakai pendekatan wahyu, ya, memakai pendekatan kognitivisme ini. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa akal memerintahkan untuk jujur? Misalnya, atau untuk adil, atau untuk berbela rasa, dan seterusnya. Dan jawaban kognitivisme adalah karena perintah itu melekat pada kesadaran moral sebagai maksim. Ya, maksim itu adalah kehendak subjektif kita. Kehendak subjektif kita. Nah, jadi bayangkan akal praktis kita, yaitu akal yang berkaitan dengan moral itu, bayangkan seperti suatu superkomputer yang sudah mengandung program moral, ya. Nah, program itu berisi perintah-perintah subjektif untuk melakukan yang baik. Berarti sudah mengandung program untuk memerintahkan kepada kita untuk jujur, untuk adil, ya, untuk berbela rasa, bahkan untuk berkorban, gitu ya. Nah, jadi tanpa belajar dari luar, juga tanpa wahyu, manusia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Karena akalnya sudah mengandung kapasitas untuk itu. Nah, gambaran superkomputer itu lumayan bisa menjelaskan pendirian kognitivisme. Tapi saya tidak suka dengan gambaran superkomputer itu, karena membuat manusia itu seperti robot moral, gitu ya. Kalau akal sudah diprogram untuk bermoral, manusia tidak lagi bebas, termasuk bisa memilih yang jahat, ya. Jadi harus dimungkinkan dalam moral bahwa pilihan untuk memilih yang jahat itu masih bisa dilakukan oleh manusia. Nah, moral baru menjadi mungkin jika terbuka kemungkinan untuk menolak program dalam akal itu. Nah, jadi alih-alih gambaran itu, yaitu gambaran superkomputer, sebaiknya kita memahami maksim dalam akal praktis itu sebagai kesadaran moral, saudara-saudara. Nah, kalau kita katakan kesadaran moral, belum tentu dilakukan dan dipenuhi, belum tentu. Mengapa? Karena kesadaran moral itu bukan program, melainkan kemampuan subjektif yang berasal dari kebebasan. Nah, lalu kognitivisme berpendapat bahwa kesadaran moral subjektif itu tidak sama dengan kesadaran moral universal. Jadi bayangkan seorang yang sangat baik punya kesadaran moral subjektif untuk menolong orang, untuk berderma kepada orang. Ya, kesadaran moral subjektif itu tidak sama menurut kognitivisme dengan kesadaran moral universal. Yang dimaksud dengan kesadaran moral universal adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu berlaku, gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai kemanusiaan universal ini objektif. Misal kita hendaknya melakukan kebaikan tanpa pamrih, misalnya, gitu ya. Nah, tentu perintah seperti itu kan sangat universal, abstrak, dan objektif. Nah, tidak tersangkut dengan preferensi subjektif kita. Nah, kalau kita berderma misalnya dengan maksud untuk dilihat orang, oh, kamu baik untuk berderma, gitu ya. Nah, sebetulnya tindakan berderma dengan preferensi subjektif untuk mendapatkan citra baik di hadapan sesama manusia itu sudah lumayan, kan, memenuhi suatu nilai juga, bahkan perintah dari akal. Tapi menurut Kant, pendukung dari kognitivisme moral ini,
ini belum cukup karena ada kesenjangan ya antara kehendak subjektif dengan suatu perintah objektif untuk berbuat baik. Nah, kesenjangan itu harus dijembatani sebetulnya. Seandainya kita itu malaikat, tentu tidak ada yang berbeda, tidak ada perbedaan antara maksim, yaitu kehendak subjektif itu, dengan kesadaran moral universal. Karena kita manusia ada kesenjangan itu. Nah, itulah sebabnya menurut kognitivisme mengapa kesadaran moral dialami sebagai perintah moral. Jadi kita misalnya berderma tanpa pamrih, bukan karena supaya mendapat nama baik, itu dirasa sebagai kewajiban, bukan sebagai kegemaran, gitu ya. Nah, andai kata kita malaikat, tentulah kita berderma dengan sukacita dan betul-betul tanpa perasaan ini wajib, gitu ya, mengalir begitu saja. Nah, tapi karena kita manusia, berderma dirasa sebagai kewajiban. Nah, jadi perintah itu selalu mewajibkan. Dan kewajiban kerap bertentangan dengan keinginan kita. Tapi manusia bisa bermoral jika melakukan kewajiban. Dan bukan hanya melakukan keinginannya, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita nilai sebentar ya. Kognitivisme memang berat sebelah. Jika kemampuan untuk bermoral diasalkan hanya dari akal, manusia bisa melakukan tindakan moral tanpa gairah, juga tanpa motivasi. Hanya berdasarkan asas-asas rasional dalam kepalanya. Hal itu membuat bermoral menjadi kurang atau bahkan tidak menyenangkan. Nah, pada kenyataannya kita berderma bukan karena digerakkan oleh pikiran loh, tapi juga oleh hati kita. Kita merasa bahagia setelah memberi. Nah, itu tidak boleh. Karena kita berpamrih. Supaya kita senang. Kita mendapatkan bayaran dari derma kita itu, yaitu dalam bentuk rasa bahagia. Kalau bisa, lakukan itu kosong, gitu ya. Perasaan-perasaan moral, dan ini bukan kesadaran moral, itu merupakan dorongan konkret ya, untuk berbuat baik sebetulnya. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya yang lemah pada kognitivisme. Namun dapat disetujui ya, bahwa kognitivisme ini dapat menjelaskan mengapa perintah-perintah moral sampai hari ini tetap tegak. Lepas dari sentimen-sentimen dan preferensi-preferensi subjektif kita. Perintah-perintah moral itu terdapat misalnya dalam hukum positif dan hukum moral. Nah, saudara-saudara, seandainya bermoral hanya didasarkan pada selera, sentimen, dan keinginan subjektif kita, tentu tidak akan ada tatanan moral dalam kehidupan bersama kita. Jadi, sekarang kita saksikan bahwa negara-negara Pak, suara hilang, Pak. ya tiba-tiba di-unmute oleh panitia. Terima kasih sudah memberitahu supaya kita bisa teruskan. Jadi negara-negara membuat sistem hukum dan juga antar negara dalam hubungan internasional membuat fakta-fakta perjanjian termasuk perjanjian hak asasi manusia, dan konsep HAM itu sendiri syarat dengan moral. Kalau Anda perhatikan, struktur-struktur normatif di dalam sebuah masyarakat, bahkan struktur-struktur normatif global, itu tidak didasarkan pada emotivisme, tidak didasarkan pada romantisme, tidak didasarkan juga pada evolusionisme, ya, tidak didasarkan pada pandangan-pandangan yang meletakkan
nilai penting dari sentimen-sentimen moral, melainkan didasarkan pada pandangan-pandangan yang meletakkan nilai penting dari kesadaran moral kita, yaitu apa yang disebut rasio praktis, yaitu akal kita. Nah, berkat akal itu pula, struktur-struktur normatif di dalam masyarakat maupun dalam hubungan internasional itu bisa bertahan sampai sekarang. Andai kata manusia menjadi makhluk-makhluk emosional, sentimental karena post-truth misalnya ya, post-truth politik, dan terjadi post-truth politik di mana-mana akibat pemakaian komunikasi digital, mungkin struktur normatif itu bisa lama-kelamaan keropos dan goncang ya. Tapi kan tidak demikian. Selalu saja kita bisa menghimbau masyarakat dan menghimbau dunia untuk bermoral, dalam arti bertindak moral secara rasional dan menghimbau moral itu lewat argumentasi rasional gitu ya. Nah, itulah sebabnya mengapa susunan dan tatanan moral di dalam masyarakat global dan masyarakat nasional itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Baik, saudara-saudara, itu ulasan saya. Saya tidak tahu panitia mau membuat apa dengan ini. Nino mungkin bisa memprovokasi sebuah diskusi, silahkan. Saya berasa jadi provokator, Pak, kalau gitu. Ya. Oke, ya saya ada beberapa catatan sih, dan ada juga dari teman-teman tadi saya udah mengumpulkan. Mungkin karena saya yang punya kuasa untuk sementara di sini gitu, jadi saya mau menggunakan kekuasaan saya dulu sebentar. Sebetulnya ini nyambung dengan pertanyaan dari Christian ya, karena saya juga punya pertanyaan yang sama mengenai seolah-olah dari penjelasan yang tadi dipaparkan oleh Pak Franky, seolah-olah moral itu semacam secara internal ada dalam diri manusia gitu ya, baik secara kognitif maupun secara emosional gitu. Tapi apakah kita bisa melihat moral itu sebagai sebuah konstruksi struktural gitu loh? Dalam arti ada konstruksi yang menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, sehingga pada akhirnya penilaian-penilaian terhadap sebuah tindakan bisa diciptakan gitu. Iya. Itu ya pertanyaannya ya? Iya. Oke. Bisa juga ya. Cuma kan pertanyaan dasarnya yang disampaikan kepada saya juga antroposentris. Ya konsisten lah saya memakai antroposentrisme. Kalau saya memakai logosentrisme, yang nanti linguistic turn yang akan bicara, yaitu bahwa bahasa mengucapkan manusia atau sistem-sistem linguistik di dalam kebudayaan, di dalam masyarakat, struktur-struktur besar di dalam masyarakat itu kan juga menghasilkan language game ya. Dan language game itu kan plural dan majemuk. Nah, kita sebagai manusia itu dibesarkan lewat struktur-struktur seperti itu, sehingga kemampuan dasar kita sebagai manusia sebetulnya adalah mimesis ya. Nah, sehingga manusia itu sendiri itu sebetulnya bentukan dari struktur-struktur itu, termasuk moralnya. Nah, kalau kita memakai pendekatan seperti itu yang lebih logosentris ya, melihat dari sudut pandang struktur ya. Cuma ya pertanyaannya kan mengapa manusia bisa bermoral? Ya kalau pertanyaan seperti itu mau dijawab secara negatif juga bisa. Misalnya gini, oh tidak, bukan manusia yang bermoral. Moral itu dikonstitusi oleh struktur-struktur yang anonim di dalam masyarakatnya atau di dalam kehidupan bersama. Jadi kita tidak bisa mengasalkan itu pada manusia individu gitu ya. Bahkan pada sesuatu yang sangat anonim yaitu bahasa. Nah, itu bisa juga seperti itu.
Bahayanya juga ada dari sudut pandang yang seperti itu, yaitu lalu tanggung jawab moral itu apa gitu kan? Nah, ini harus digali lebih jauh gitu. Kalau moral itu sebetulnya hasil reproduksi dari struktur-struktur saja gitu ya. Ya. Oke, jadi Bung Christian sudah terwakili lah ya pertanyaannya. Oke, ini ada yang kedua dari Ahnaf. Beliau bertanya, pada argumen pertama posibilitas moral kognitivisme dijustifikasi oleh proposisi sebagai berikut. Karena manusia memiliki akal yang sudah mengandung kemampuan moral, manusia bermoral. Bila proposisi ini benar, berarti kontraposisinya juga benar. Jika manusia tidak bermoral, maka manusia tidak memiliki akal yang sudah mengandung kemampuan moral. Apa iya manusia tidak bermoral itu tidak memiliki akal yang sudah mengandung kemampuan moral, dan sejauh apa kemampuan moral tersebut dapat diketahui dan ditunjukkan? Oke, bagus ya pertanyaan itu. Saya harus memberikan jawaban yang berlapis untuk pertanyaan seperti itu. Mengapa? Gini, ini tergantung bagaimana kita memahami manusia gitu ya. Nah, kognitivisme itu sebetulnya landasannya, jadi mempunyai landasan antropologis ya, kognitivisme. Yaitu landasan antropologisnya bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan dasar yang esensial. Disebut esensial karena bersifat universal. Jadi kemampuan moral ini tidak hanya dimiliki orang Jerman, tidak hanya dimiliki oleh orang Indonesia di Jakarta, tapi juga dimiliki oleh orang Meksiko, Arab, orang Mediterania. Jadi seluruh dunia ini, di mana ada makhluk yang namanya manusia, itu adalah makhluk rasional, mempunyai ciri esensial yaitu kemampuan moral itu, gitu ya. Nah, ini adalah tesis dasar antropologis dari kognitivisme. Nah, cuma dalam perkembangan mengenai the concept of self atau konsep tentang diri gitu ya, itu terjadi perubahan-perubahan juga ya, lewat gempuran dari revolusi informasi, lewat pluralisasi kehidupan, demokrasi dan sebagainya begitu kan. Itu orang mulai berpikir juga bahwa sebetulnya diri manusia, bahkan kemanusiaan itu sendiri, itu kontekstual. Jadi kita jangan lagi lah bicara tentang manusia universal gitu. Itu warisan dari Renaissance ya, warisan dari pencerahan gitu ya. Orang seperti Clifford Geertz misalnya akan berpendapat bahwa di setiap kebudayaan mempunyai konsep kemanusiaannya sendiri, yaitu kemanusiaan Jawa, kemanusiaan Baduy, kemanusiaan Meksiko, dan seterusnya. Nah, kalau kita menganut pandangan ini, lapisan yang ini, yang kontekstual, ya tentu akan sangat beragam kita memahami kemampuan dasar manusia. Yaitu misalnya, untuk orang Jawa, itu kan beda dari orang Jerman. Orang Jerman itu punya Vernunft dan Verstand. Yang dimaksud dengan Verstand itu adalah proposisi, jadi kemampuan untuk membentuk proposisi di dalam pikiran. Nah, judgment, gitu. Nah, lalu Vernunft itu adalah kemampuan untuk membuat argumen. Nah, kebanyakan orang Eropa seperti itu, berpikir diskursif, betul ya? Nah, kemampuan dasarnya beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kemampuan dasarnya adalah rasa. Nah, rasa ya. Rasa itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuan diskursif. Rasa itu gabungan dari feeling, afeksi, persepsi,
termasuk di dalamnya ada persepsi estetis, persepsi etis, begitu kan, metafisis sekaligus, dan itu menjadi satu di dalam kemampuan yang disebut rasa di Jawa. Maka dari itu ini tantangan untuk para peserta Philofest dan panitia juga ya. Mungkin suatu ketika perlu itu masuk dalam program epistemologi Jawa gitu ya, supaya kita tahu bahwa orang Jawa berpikir berbeda daripada orang-orang Barat ya, yang filsafatnya juga kita pelajari. Nah, kalau begitu maka di tiap kebudayaan itu ada gambaran tentang kemampuan manusia yang berbeda-beda. Jadi pertanyaan tadi bagus. Sekarang di abad ini, pasca Renaissance, pasca pencerahan, orang mulai hati-hati dengan konsep universalisme kemanusiaan. Jadi tidak untuk mengatakan gini ya, nggak apa-apalah kalau orang Jawa menusuk dari belakang, karena itu adalah kemampuannya, yaitu moralnya didasarkan pada rasa gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Bahkan orang Jawa pun dengan rasanya, rasa itu juga erat hubungannya dengan kesadaran moral juga. Rasa itu terkait dengan apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan, dan itu berkaitan dengan kemampuan moral juga ya. Nah, bukan berarti bahwa kita bisa melegitimasikan. Nah, intinya gini, kebudayaan yang berbeda-beda tentu mempunyai gambaran tentang manusia yang berbeda-beda. Itu bisa kita terima ya. Nah, tapi kan kita bergaul secara internasional. Nah, dalam pergaulan internasional ada tingkat-tingkat abstraksi, lapisan-lapisan yang abstrak. Ternyata yang Barat itu mampu membuat abstraksi ke level yang bisa merangkum cukup banyak wilayah, maka harus ada dialektika antara pemahaman Barat mengenai kemampuan dasar manusia dengan pemahaman-pemahaman lokal tentang kemampuan dasar manusia. Yang saya maksud dengan dialektika supaya ada tegangan di sana, dan tegangan itulah yang kita pakai untuk pegangan. Nah, untuk menentukan apa itu moral. Nah, tadi pertanyaannya yaitu, kalau begitu dibalik, yaitu kalau manusia tidak punya rasionalitas, tentu tidak bermoral. Oh, jawabannya adalah iya, pasti. Bagi orang Jawa pun kalau orang tidak punya akal, ya tidak punya moral. Tapi sorry ya, ini saya baca etnologi ya, ini bukan bermaksud untuk gender bias ya. Saya baca Clifford Gates ya, dia bilang orang Jawa dulu ya, bukan yang sekarang ya, di desa-desa dulu gitu ya, itu menganggap perempuan, anak-anak, dan bahkan orang asing itu kurang rasional gitu ya, menurut pandangan mereka tentu saja. Jadi belum matang untuk berpikir gitu ya. Jadi kalau melakukan kesalahan dimaafkan. Kan namanya juga anak-anak. Itu namanya juga perempuan. Orang asing namanya juga orang asing gitu ya. Jadi agaknya harus diakui bahwa dalam setiap kebudayaan lokal pun tetap ada himbauan untuk menjadi rasional sebetulnya. Gitu. Oh, oke. Cukup, Mas Hanaf? Semoga cukup. Biasanya kalau Mas Hanaf nggak pernah cukup. Ini ada pertanyaan ketiga dari Mbak Didi. If it is a rule that of the constitution of the self, yang kata Immanuel Kant, that what reason decides to do should be followed, why is an additional part needed to ensure this reason? Jadi kalau misalnya memang moral itu sudah terkonstitusi dalam diri gitu ya, lalu kenapa dibutuhkan semacam part tambahan seperti itu? Dan yang kedua, kalau misalnya ada seseorang yang menderita kekurangan kognisi gitu ya,
apakah itu juga menjadi batasan dari aksi dan yang mengarah pada responsibility? Ya. Begitu pertanyaannya, Ya. Pak Franky. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, itu tergantung dari jawaban atas pertanyaan pertama, gitu kan. Jadi gini, pertanyaan pertama kan gini, kenapa kalau sudah embedded gitu ya, sudah innate gitu di dalam akal kita, moral itu, kenapa dibutuhkan tambahan-tambahan? Nah, saya tidak tahu yang dimaksud tambahan ini apakah prinsip-prinsip moral universal itu ya. Nah, jadi intinya gini. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau kita memakai gambaran superkomputer dan programnya, itu gambaran itu ya lumayan lah untuk bisa menjelaskan kognitivisme. Cuma kurang realistis untuk manusia gitu ya, karena itu mesin gitu ya. Nah, pada manusia selalu ada godaan, walaupun di dalam dirinya itu ada perintah-perintah moral dan kesadaran moral, tapi tidak menjamin, ya, hal itu tidak menjamin bahwa manusia akan bertindak moral. Ya. Masalahnya ada juga kecenderungan-kecenderungan irasional dalam diri manusia, atau kecenderungan-kecenderungan non-rasional, seperti misalnya afeksi dia, keinginan dia, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu bagi kognitivisme itu membengkokkan perintah-perintah dari rasionya, gitu ya. Nah, hal lain yang perlu diketahui yaitu konsep rasio praktis di dalam kognitivisme itu harus dipahami lebih sebagai suatu konsep normatif daripada konsep deskriptif ya. Maksud saya begini, ini kan upaya filosofis untuk menjelaskan mengapa manusia bisa bermoral. Nah, karena ini upaya filosofis, maka kita harus meraba-raba gitu ya dalam kemampuan manusia. Gitu. Nah, rabaan kita adalah ada sesuatu di dalam akalnya yang memerintah. Nah, kalau itu bentuknya perintah, maka belum dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau misalnya Anda diperintah oleh akal Anda untuk jujur, apakah berarti bahwa Anda sudah jujur? Belum kan? Jadi perintah kejujuran itu bersifat normatif. Nah, itu yang saya maksud bahwa di dalam kognitivisme, kemampuan akal itu bersangkutan dengan dimensi normatif, yaitu membuat mengarahkan tindakan kita. Jadi tidak pasti dilakukan. Nah, itulah sebabnya mengapa perlu dijelaskan selain bahwa perintah itu melekat dalam akal kita, ya, ada hal-hal lain yang Anda sebut sebagai tambahan itu. Ada prinsip-prinsip moral universal, tapi juga ada afeksi, kecenderungan, emosi. Nah, ini sebuah medan permainan sehingga yang normatif itu tidak pasti dilakukan. Orang bisa jatuh juga di dalam godaan seperti itu. Nah, tunggu sebentar. Yang kedua itu, saya jadi lupa tadi jejaknya. Yang kedua bertanya tentang apa tadi? Yang kedua itu tentang kalau ada seseorang yang memiliki kekurangan. Iya. Oke, ya. Iya. Untuk kognitivisme, ada suatu keyakinan bahwa manusia dalam kondisi apapun, misalnya
bodoh begitu ya, itu tetap mengandung perintah moral di dalamnya. Tetapi tidak semua manusia itu mendengarkan perintah moralnya secara jernih. Orang yang melakukan kejahatan berulang dan terbiasa dengan kejahatan, itu kesadaran moralnya berkabut. Lalu lama-lama kesadaran moralnya padam gitu ya, dan mulai biasa melakukan kejahatan. Nah, jadi bagi kognitivisme, semua manusia dalam berbagai kondisi, misalnya dia intelektualitasnya rendah pun, itu punya kesadaran moral. Ya. Nah, yang intelektualitas tinggi, pintar, itu belum tentu kesadaran moralnya juga tinggi, belum tentu. Karena yang namanya kesadaran moral itu bisa berkabut, bisa ditutup, bisa mati oleh perbuatan-perbuatan dari yang bersangkutan. Nah, contoh yang bisa kita ajukan di sini yaitu seorang koruptor yang sudah biasa melakukan korupsi sebagai gaya hidup dan cara hidup ya. Itu tidak lagi menyadari bahwa korupsi itu salah gitu ya. Nah, karena kesadaran moralnya berkabut bahkan mati lama-kelamaan gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya orang yang tidak begitu pintar bahkan bodoh begitu ya, tidak mau mencuri, tidak mau mencuri. Nah, ini karena dia mendengarkan suara hati gitu ya. Nah, tetapi suatu cacat pada otak secara fisik ya pasti berdampak pada kesadaran moral. Dalam arti kalau ada cacat permanen di dalam otaknya, jangan berharap muncul kesadaran moral juga, karena kesadaran muncul dari kemampuan otak juga gitu. Ya. Oke, ini masih ada 4 pertanyaan lagi, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau ngajak ngobrol dulu Pak Arvin. Mana nih? Pak Arvin, go. Iya. Halo. Gimana? Apa ada tanggapan untuk Pak Franky soal moralitas? Oh, terima kasih atas kalau bisa input. Kita saling bertatapan lebih baik lagi ya. Halo Pak Franky. Ya, salam kenal. Halo Pak Arvin. Iya, terima kasih atas presentasinya. Saya suka pakai beberapa poin itu, jadi tidak harus melalui sejarah filsafat, tapi 5 model itu, paradigma itu sudah mengcover hampir mungkin seluruh filsafat ya, cuma ada di variasi-variasi begitu. Iya, saya menariknya ya mengenai kognitivisme itu standarnya biasanya jatuhnya lebih ableist begitu ya. Jadi makanya tadi juga banyak kritik orang mengenai hal ini. Tapi saya juga berpikir apakah menurut Pak Franky mungkin yang pendapat evolusionisme juga itu kan berdasarkan game theory, teori permainan, itu juga mengandalkan kognitivisme juga. Di mana para pemain itu harus rasional. Kalau pemainnya tidak rasional, peraturannya bubar semua. Nggak peduli. Begitu. Jadi apakah ujung-ujungnya game theory pun itu sebetulnya kognitivis? Apakah Pak Franky berkehendak untuk mendorong sampai sejauh itu? Kalau yang eksternalis kan enggak kan? Kalau eksternalis kan maksudnya enggak, game theory itu malahan justru orangnya tidak kognitif pun akhirnya lama-kelamaan dia belajar untuk menuruti peraturan. Jadi rasionalisme itu tidak peduli. Ini saya rasa menariknya posisi game theory itu bisa di tengah-tengah. Gitu. Menurut Pak Franky gimana? Iya. Terima kasih. Bagus sekali ya. Terima kasih Pak Arvin. Itu bisa ditambahkan ke yang ke-6 ya. Jadi game teori itu seperti misalnya Thomas Hobbes ya. Itu bagaimana sistem atau rule of the game dari sesuatu itu juga menghasilkan dalam tanda petik moral gitu ya. Kenapa saya beri tanda petik?
karena moral dari game teori itu oleh kubu Kantian itu dianggap kurang mulia gitu ya, yaitu karena tidak berasal dari kesadaran moral, melainkan dari kemampuan survival atau dari kecerdikan dan kelicikan bahkan ya. Tetapi game teori itu sangat realistis loh. Artinya sebagai satu sistem, kalau kita bicara sistem, kita bisa mereproduksi sistem-sistem permainan, misalnya peraturan gitu kan, yang memaksa para pelaku, para aktor untuk menghormati satu sama lain, untuk menganut nilai-nilai bersama, semacam itu. Jadi memang game teori harus bisa dimasukkan juga di dalam salah satu alasan di sini. Bahkan game teori itu sangat dipakai di dalam penyusunan hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Ya. Jadi bisa mendampingi kognitivisme. Kita tidak bisa selalu menghimbau kesadaran moral seseorang, tidak bisa. Melainkan kita harus juga menata perilaku orang sedemikian rupa sehingga muncul kesadaran moral itu. Itu adalah wisdom dari game teori gitu kan. Dan liberalisme sangat suka dengan game teori karena sangat rasional dan kita memaksa tanpa memaksa, dalam arti ini adalah satu permainan yang bisa disepakati bersama, tapi toh juga membuat para pelaku mau tidak mau terikat oleh suatu aturan bersama. Iya, saya kira saya setuju itu bisa dimasukkan. Oke, Bung Arvin ada tanggapan? Atau dirasa cukup? Iya, terima kasih Pak Franky. Saya setuju harusnya dua-dua itu ada sinkronnya begitu ya. Apa tadi yang saya kepikir? Ya, begitu dulu mungkin. Tadi saya kepikir sesuatu sekarang lupa lagi tadi Pak. Ya, bahasnya banyak. Begini. Jadi begini, kadang kognitivis itu sayangnya kalau tanpa interaksi sosial, makanya saya suka Pak Franky juga memasukkan pendapat orang lain di naluri untuk sosial. Kalau tanpa sosial kita bisa menjelaskan sistem Plato mengenai itu faculties of the soul sampai jelas. Tapi itu hanya menjelaskan, boleh dibilang hanya menjelaskan mobil saja. Kita bisa menjelaskan mobil dari mesinnya, dari gasnya, bensinnya, semua. Tapi kita tidak bisa menjelaskan peraturan lalu lintas, begitu kan? Moralitas seperti peraturan lalu lintas, begitu. Jadi mungkin kognitivis ini kalau tidak ada aspek interaksinya akan sangat kurang, begitu. Jadi saya suka Pak Frank mengakomodasi teori-teori. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini pertanyaan berikutnya berkaitan dengan bahasa nih, Pak. Dari Hoirudin, apakah kata moral telah mengalami semacam peorasi sehingga jika dilihat dari padanan katanya, yaitu menjadi akhlak atau adab, bagaimana teori bahasa, mungkin semiotika atau hermeneutika, bisa mengkaji semacam pemaknaan seperti itu gitu, sehingga ada bahasa yang moralis dan ada bahasa yang puitis. Iya. Jadi begini ya, ini kita harus lihat ke belakang ya, lewat sejarah gitu ya, termasuk sejarah peradaban ya. Nah, kalau kita memakai pendekatan Nietzsche misalnya, itu lumayan untuk bisa meneropong soal moral ini sebelum menjadi Kantian ya, Nietzsche ya. Dalam bukunya Genealogi Moral ya, Nietzsche itu bicara bahwa sebelum ada
suatu tatanan moral, yang ada sebetulnya kelompok atau yang kita sebut sebagai naluri sosial, naluri sosial. Jadi tatanan moral yang sifatnya perintah universal ya, yang mengandaikan adanya subjek moral gitu ya, itu lahir karena agama Kristen dan kemudian juga agama-agama monoteis gitu kan. Nah, tapi jauh sebelum itu yang ada adalah kelompok dengan naluri-naluri sosialnya, seperti yang dikatakan oleh Richard Dawkins itu ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu kan demi kelompok. Nah, maka ada kata misalnya bona ya, lalu malum gitu ya, baik dan buruk gitu, atau jahat ya, baik dan jahat. Nietzsche itu ahli juga, dia menelusuri secara etimologis gitu ya. Ternyata baik ya, bonus, bona gitu ya, itu artinya putih dulu, putih. Nah, malum itu hitam gitu ya. Jadi ini terkait dengan kelompok yang berkulit putih dengan kelompok yang berkulit hitam gitu ya. Nah, jadi dari pemakaian kata saja, ini bahasa, sebetulnya penilaian baik buruk itu sudah bias ras gitu ya, bias ras gitu ya. Nah, jadi baru setelah ada kekristenan diusahakan suatu penilaian baik dan buruk yang abstrak, Kalau mau konkret sebetulnya baik itu adalah kita, orang kulit putih. Buruk itu mereka yang hitam kulitnya, karena yang hitam itu budak, yang hitam itu tidak genial gitu ya, tidak mampu memerintah. Nah, tapi kita yang putih ini adalah bangsa tuan-tuan gitu ya, kelompok tuan-tuan gitu. Nah, kalau kita mau otentik ya seharusnya seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Nietzsche ini tidak melulu filosofis. Ini kan juga filologis dan bisa ditelusuri juga ke sejarah peradaban. Jadi agaknya moral itu dulu-dulunya memang bukan prinsip-prinsip moral abstrak, bukan. Moral itu dulu-dulunya terkait dengan sentimen-sentimen kesukuan, dengan kelompok. Nah, jadi baru dengan kekristenan dan agama-agama monoteis, lalu terjadi abstraksi, menjadi prinsip-prinsip. Lalu teologinya mulai muncul, lalu bersama dengan itu filsafat juga ikut menanggapi hal itu. Dan Kant itu adalah seorang filsuf yang berpijak pada kekristenan sebetulnya, cuma dalam bentuk abstrak. Seperti juga Hegel itu sebuah teologi tanpa Roh Kudus gitu kan. Jadi roh Hegel ya. Jadi ya itu adalah upaya untuk merasionalisasi iman Kristiani dalam bentuk filsafat. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lihat dari segi bahasa, moral sebetulnya punya asal-usul etnosentris, gitu. Ya, dulunya. Oh, oke. Ini banyak banget loh, Pak, pertanyaannya. Ya. Ini ada dari dunia maya, ya beliau mencantumkan namanya seperti itu. Terima kasih sebelumnya, Pak Budi Hardiman. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa manusia bermoral? Tadi sudah dijawab dalam 5 hal. Salah satu yang ditekankan itu perihal moral sebagai landasan karena manusia itu berakal, yaitu berkaitan dengan kemampuan dasar manusia untuk berbuat baik atau hidup baik. Apakah konsep ini tidak terlalu antroposentris, sehingga manusia itu tidak bisa berbuat baik atau hidup baik? Apakah konsep ini tidak terlalu antroposentris, sehingga manusia itu tidak bisa berbuat baik atau hidup baik? Apakah konsep ini tidak
Dan apakah tidak ada faktor lain yang menjadi dasar perilaku moral manusia yang menjadi sebab kausal yang saling terkait? Dan terakhir, apakah juga tidak berimbas pada pemahaman bahwa moral yang diajarkan agama itu suatu rekonstruksi rasionalitas manusia? Oke, menarik sekali pernyataan yang terakhir itu sebetulnya antroposentris. Nah, padahal Anda mempersoalkan yang antroposentris gitu kan. Nah, jadi jawaban saya memang kognitivisme antroposentris, memang. Dan dia mengakui sejak awal adalah antroposentris, dan maka saya pakai model Plato ya, dan itu tentang manusia. Ya, karena Anda bertanya ya, lalu saya harus jawab itu, yaitu apakah tidak ada penjelasan yang lain yang tidak antroposentris gitu kan? Ada, yaitu misalnya yang teosentris ya, di dalam agama-agama moral itu pewahyuan ya. Oke, nah dewasa ini di abad 20, 21 dengan post-strukturalisme dan postmodernisme, bahkan post-metafisika, gitu kan, itu mulai dipikirkan sesuatu yang menarik ya, bahwa kebenaran dan kebaikan, gitu kan, itu kan ide tua ya di dalam filsafat ya, itu tidak bisa ditetapkan sebagai suatu ide yang bersumber pada kemampuan dasar manusia saja, gitu kan? Manusia itu dibayangkan sebagai suatu wadah bejana, gitu, wadah yang bisa menampung sesuatu dari luar. Nah, maka dibayangkan dalam diskusi-diskusi filsafat kontemporer ya, misalnya Jacques Derrida ya, lalu mulai terjadi theological turn misalnya di dalam filsafat. Mulai dipikirkan kalau kita lihat kehidupan manusia, manusia itu bercerita, ada narasi. Manusia itu makhluk yang bercerita, dan struktur-struktur naratif manusia itu juga mempengaruhi hidup manusia. Contoh mitos, misalnya wayang, ya, wayang di Jawa, itu kan juga walaupun bentuknya cerita, itu mempengaruhi perilaku dan menjadikan karakter, bahkan identitas dari orang Jawa. Di India lebih banyak lagi, ya. Nah, bukan hanya cerita-cerita dalam bentuk mitos, di dalam agama itu sendiri kan juga cerita-cerita isinya. Kalau khotbah-khotbah di tempat-tempat ibadat itu biasanya isinya cerita-cerita. Jadi manusia itu bercerita. Artinya narasi ini adalah suatu kenyataan manusiawi yang juga bisa menjadi sumber dari pemahaman tentang baik dan buruk. Jadi mengapa manusia bermoral? Salah satu jawabannya adalah karena manusia adalah makhluk yang bercerita, dan cerita-cerita ini membentuk tradisi, dan tradisi-tradisi ini juga mengarahkan peristiwa-peristiwa di dalam hubungan antar manusia. Lalu moral akhirnya juga dibatinkan oleh manusia. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam diskusi-diskusi filsafat kontemporer, konsep peristiwa itu sendiri, Lyotard banyak bicara mengenai hal itu, Heidegger banyak bicara mengenai hal itu. Peristiwa, Ereignis dalam bahasa Jerman ya, itu adalah satu konsep yang non-antroposentris, yaitu kita sebut peristiwa karena kita terkena, bukan karena kita tuan atas hal itu. Misalnya terjadi kecelakaan, itu kita bukan tuan atas kecelakaan, kita korban tentu saja, tapi kita di dalam sebuah peristiwa, di mana kita bukan tuan atas peristiwa itu. Nah,
konsep peristiwa ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan tentang moral, ya, yaitu bahwa kesadaran moral yang dikatakan oleh kognitivisme itu tidak murni berasal dari diri manusia. Manusia harus terbuka juga terhadap sesuatu yang ada di luarnya. Nah, yaitu peristiwa. Nah, lewat peristiwa itu tersingkap juga pemahaman tentang yang baik dan yang buruk. Nah, ini terkait dengan narasi juga lalu. Nah, kalau demikian, cirinya lalu tidak antroposentris, yaitu tidak melulu kemampuan manusia hanya menyediakan ruang untuk wadah, sebagai wadah untuk menerima penyingkapan peristiwa yang ada di luar. Sebetulnya itu yang saya tunggu dari tadi, Pak Franky. Poin fenomenologis itu yang saya tunggu dari tadi sebetulnya. Iya. Ini ada yang raise hand, Pak Teguh. Akan saya persilakan untuk bertanya langsung. Silakan, Pak Teguh. Halo, Pak Teguh. Ya. Gimana nih? Ya. Terima kasih. Ya. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini kalau bicara moral, ini saya cenderung ke ini Pak ya, masuk ke ranah agama ya. Kok saya punya pandangan itu Pak Teguh, mohon bisa lebih dekat ke mikrofon karena suaranya agak kurang jelas sepertinya. Ya, sebentar. Bisa diterima? Lebih baik lah, Pak, sedikit. Iya. Silakan, Pak. Pak, kalau misalkan dari pendekatan agama itu gimana, Pak? Soalnya ada istilah ilmu tanpa agama itu biadab. Ya. Kalau ilmu dengan agama itu beradab. Agama itu kan menekankan pada nilai. Moral itu menghasilkan nilai baik dan buruk. Sementara sains itu kan nggak berhubungan dengan nilai benar dan salah. Sebuah teknologi itu kan tercipta tidak berdasarkan dengan nilai. Iya, tapi teknologi yang diciptakan oleh sains itu, nah itu kan tergantung pada perilaku, pada moral, pada etika. Sebuah diciptakan oleh sains itu nggak mementingkan bagaimana bom itu nanti berdampak pada buruk dan jelek. Tapi kalau dengan agama kita bisa menilai yang berkaitan dengan akhlak, sehingga teknologi yang diciptakan tergantung pada manusia, pada akhlaknya. Itu gimana menurut Bapak? Ya. Ya, ini maka dari itu saya berikan juga kan pandangan atau jawaban yang kelima itu ya dari agama ya, mengapa manusia bisa bermoral. Nah, saya melihat bahwa agama juga mempunyai penjelasan ya, mengapa manusia bisa bermoral. Bukan hanya mempunyai penjelasan, tetapi juga agama merupakan sumber moral ya, sumber moral, salah satu sumber moral, betul. Tetapi dalam masyarakat dewasa ini, di mana pemikiran-pemikiran itu berkembang, ya, ada sains tentu, ada filsafat, ya, ada macam-macam ilmu-ilmu sosial dan seterusnya. Itu agama merupakan salah satu ya dari sumber-sumber moral gitu ya, salah satu, bukan satu-satunya sumber moral. Nah, kita sebagai manusia perlu bijaksana karena banyak hal juga dari agama yang
bisa dievaluasi gitu ya untuk situasi zaman sekarang. Tidak semua yang ada di dalam agama bisa berlaku untuk zaman sekarang, itu harus bisa dievaluasi juga. Di lain sisi, agama itu sendiri bisa mempunyai suatu kekuatan kritis terhadap kondisi-kondisi kontemporer yang terlalu progresif, lalu bisa cenderung pada tindakan-tindakan ekstrim. Misalnya, mengabaikan moralitas, lalu memandang aborsi, misal ini hanya contoh aja, sebagai bagaimanapun aborsi itu tindakan terhadap tubuh sendiri dan bukan terhadap person yang lain misalnya. Nah, kalau ada pandangan semacam itu, legalisasi aborsi, agama berfungsi sebagai moral yang kritis ya terhadap tendensi-tendensi kontemporer semacam itu. Nah, demikian juga persoalan dengan LGBT. Nah, agama juga mempunyai fungsi kritis ya untuk memberikan masukan mengenai persoalan LGBT itu. Jadi supaya kondisi kontemporer ini tidak tanpa pengimbang gitu ya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa agama di situ pasti benar, tidak juga. Saya juga tidak mengatakan bahwa mereka yang pro aborsi dan pro LGBT itu pasti benar, juga tidak. Tapi saya sedang mengatakan bahwa agama merupakan partner di dalam komunikasi untuk mencari kebenaran bersamaan dengan sains, dengan ilmu-ilmu sosial, dengan filsafat yang dewasa ini juga sedikit banyak memberikan masukan-masukan tentang bagaimana bermoral gitu ya, bagaimana bermoral. Jadi ya sorry saja tidak ada suatu resep yang sederhana untuk hal ini ya. Kalau resep sederhana kan biasanya didengarkan di tempat ibadat ya. Pokoknya patuhi saja apa yang tertulis gitu ya. Tapi kalau dengar di Philofest, resepnya nggak sederhana, resepnya kompleks, yaitu kita harus terbiasa dengan tegangan. Nah, tegangan ini luar biasa, dan kita dianugerahi akal untuk berselancar di tengah-tengah tegangan itu, di antara agama, sains, ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan bahkan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan lokal. Gitu. Oke, kita masih punya 9 menit karena katanya sesuai jadwal 19.30 katanya berakhirnya. Ini ada pertanyaan dari Novan G. Bagaimana jika sebenarnya manusia bisa bermoral karena kegagalan manusia dalam memahami apa itu moralitas? Karena kalau mengacu pada argumen Immanuel Kant, yaitu jika tidak ada Tuhan maka tidak ada yang namanya moralitas, dan jika diaplikasikan dengan konsep antinomikaan, maka jika manusia memahami hal yang baik adalah sebagai yang baik dan yang buruk adalah sebagai yang buruk, maka moralitas itu tidak diperlukan. Moralitas bukanlah jawaban atas mana yang baik dan jahat, tetapi moralitas adalah kemustahilan yang mendasar untuk memastikan secara rasional perbedaan antara baik dan buruk. Moralitas juga bukanlah hasil kalkulasi dari pengetahuan tentang kebaikan absolut atau kejahatan absolut, tetapi penamaan manusia atas kebingungannya terhadap baik dan buruk. Mohon tanggapannya, katanya Pak Ferdi. Iya. Mohon diulang yang kalimat terakhir tadi apa? Kalimat terakhir, moralitas bukanlah hasil kalkulasi dari pengetahuan tentang kebaikan absolut atau kejahatan absolut, tetapi penamaan manusia atas kebingungannya terhadap baik dan buruk. Oh, sebetulnya tidak. Justru moralitas itu dasarnya pada kejernihan pemahaman manusia mengenai baik dan buruk. Bukan karena kebingungan. Kalau Anda bingung tentang baik dan buruk, tidak akan dihasilkan moral. Moral itu dihasilkan justru karena Anda tahu persis mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu. Iya. Nah, tapi sekarang begini. Anda kan sebetulnya ingin mengatakan gini, manusia sebetulnya bebas lah ya. Nah, bebas termasuk bebas untuk memaknai mana baik dan buruk,
bebas juga kalau bingung, ya. Kebingungan itu kan juga fakta yang kadang-kadang kita hadapi gitu ya. Mana baik dan buruk kok sekarang ada relativisme moral. Jadi baik dan buruk itu relatif. Nah, ini kan menimbulkan kebingungan gitu kan. Nah, jadi fakta ini juga perlu kita cermati dalam arti tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, maka muncul pertanyaan seperti yang sekarang dilontarkan di forum ini. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawaban saya kira-kira gini. Segala hal, kalau dipikirkan secara mendalam, itu muaranya menjadi dua. Yang pertama adalah kejelasan. Ini banyak yang berharap ke sana ya. Muara pertama adalah kejelasan. Termasuk di dalamnya kejelasan tentang konsep baik dan buruk. Cabang yang kedua adalah aporia. Jalan buntu, paradoks, kebingungan, kekaburan, dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan itu ya, kalau kita berpikir secara mendalam. Nah, aporia kadang-kadang kita butuhkan, supaya kita tidak arogan dengan kejernihan kita. Bahwa kita sudah memastikan itu. Tetapi kalau kita berkutat pada aporia, ya, kita tidak praktis. Maksud saya gini, pertanyaan Anda ini kan intinya gini, moral itu sebetulnya didasarkan pada kebingungan untuk menamai baik dan buruknya. Nah, kalau kita ambil sebagai suatu pandangan filosofis ini, dan itu kita anut gitu ya, itu akan bertentangan dengan kondisi real yang praktis, bahwa kehidupan bersama itu selalu membutuhkan kriteria yang jelas tentang baik dan buruk, gitu. Kehidupan bersama. Jadi artinya pertanyaan itu tidak praktis. Itu menyangkut aporia. Ketika kita mikir-mikir secara mendalam, jatuhnya kepada aporia. Nah, orang yang pada aporia itu dihimbau untuk ayo keluar dari aporia itu, kembali ke dunia praktis. Nah, di dunia praktis yang kita hadapi selalu kebutuhan akan kriteria yang jelas tentang baik dan buruk. Nah, jadi jawaban saya kira-kira begini. Betul bahwa di dalam pencarian tentang apa yang sungguh-sungguh baik, kita belum selesai. Betul, belum selesai. Maka kadang-kadang kita mengalami kekaburan, dan kekaburan, aporia seperti itu kadang-kadang dibutuhkan supaya kita tidak mendogmatisasi tentang baik dan buruk yang ada sekarang. Itu saya setuju. Hanya kita kan orang praktis juga. Jadi kita harus mengatakan bahwa konsep baik dan buruk yang sekarang berlaku itu adalah realitas. Walaupun itu sementara mungkin ya, tapi lumayan bisa membantu kita berkomunikasi satu sama lain, membuat kita merasa aman, tidak hidup dalam state of nature misalnya. Nah, semacam itu. Nah, jadi kita harus bijaksana juga menghadapi hal-hal semacam itu. Jangan jatuh pada ekstrim. Oke. Ya, masih ada 3 menit. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, yang juga sepertinya tidak perlu dijawab panjang juga. Ini dari Eka. Izin bertanya Pak Franky, bagaimana memahami moral dalam konteks dunia virtual? Apakah aku klik maka aku ada menjadi sebuah pakem moral baru, ataukah justru aku kontroversial dan viral maka aku ada? Terima kasih. Wah, itu bisa jawabannya nggak pendek ya. Nggak singkat ya Pak ya. Nah, tetapi coba kalau disingkat adalah gini. Jadi kalau disingkat sebetulnya pertanyaan itu harus dijawab
dengan ini. Kita baru bisa bermoral di dalam dunia digital kalau kita menyadari bahwa setiap klik atau ketik pada layar itu adalah suatu tindakan moral, gitu ya. Nah, tentang apa itu tindakan moral dan bagaimana mempertahankan tindakan moral dan bagaimana menilai moral dan sebagainya, itu cerita panjang yang ya masih bisa didiskusikan lebih jauh ya dalam etika komunikasi digital itu. Oke, sudah tinggal 1 menit lagi. Mungkin saya tutup aja ya kalau gitu. Terima kasih Pak Franky Budi Hardiman untuk pemaparannya, dan mohon maaf untuk teman-teman peserta yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya. Ya. Dan sesi ini saya, oh ya lupa, untuk yang terpilih untuk nanti kuis hari Sabtu itu ada siapa aja barusan saya pilih ya, Mbak Didi Utami, Mas Fairudin, sama Mas Ahnaf. Untuk itu saya lempar langsung ke moderator sesi selanjutnya, yaitu Mbak ya, bener ya, Mbak Ayom. Silakan Mbak, dilempar waktu dan jaringannya, saya persilakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Franky. Selamat malam. Mari, terima kasih juga kepada hadirin dan moderator.